Alhamdulillah kita sudah masuk ke kelas A1, di mana kelas A1 ini memang di dalam konsep implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan konsep STEAM ya. Anak itu sudah dipersiapkan untuk membuat proyeknya apa, dan mereka yang menyusun. Mungkin bisa dijelaskan ya seperti apa? Ya, jadi proyek itu berdasarkan hasil kesepakatan anak. Anak akan membuat apa, bahan-bahan apa yang akan digunakan. Ini berdasarkan diskusi anak. Jadi kemarin sudah diskusi, hari ini disiapkan guru. Nah, ini kebetulan ini sudah ada. Aku tahu jalan menuju bank. Tadinya kemarin bicara tentang bank sih, ya. gitu ya. Nah, bank. Kemudian kegiatan kedua ini juga berdasarkan kesepakatan anak. Ini literasinya, artinya ini literasi keuangan, karena ini bicara tentang bank, keuangan, bank dan gitu ya. keuangan ya. Di mana kamu menyimpan uang? Berarti masih konsep sana nyambung ke sini ya. Betul. Jadi Semua harus itu, integratif ya. Ya, semua nyambung di sini. Kebetulan ini ada 3 kegiatan yang disiapkan oleh gurunya. Gitu. Ini anak-anak sedang kegiatan materi pagi. Dan materi pagi itu kegiatan pengenalan agama Islam, keasiaan, kemuhammadiyahan. Jadi AIK kami, kemuhammadiyahan, keasiaan tetap harus masuk ya. Jadi penanaman nilai agama moral tuh menjadi tetap menjadi KI 1 ya. Kompetensi inti. Oke. Terus kita menuju kemana nih? Kegiatan yang ketiga, ini ada kendaraan apa saja yang kamu tahu, karena yang mau menuju ke bank itu kan juga naik kendaraan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau mau ke bank, kalau mau ke bank itu jadi harus tahu kendaraan apa saja yang kamu tahu menuju ke bank. Nah, di dalam konsep menggali yang menarik adalah di sini. Ini namanya provokasi. Provokasi ini bukan kemudian langsung mengarahkan membuat apa, tetapi lebih ke pertanyaan yang membuat anak berpikir lebih kritis. Karena ini pertanyaan kendaraan apa saja. Artinya anak boleh membuat apa saja sesuai dengan idenya. Dengan dari bahan-bahan ini kan mereka akan juga dari kendaraan apa saja yang kamu tahu. Inilah fasilitas yang disediakan oleh guru dengan fasilitas ini dan dengan pertanyaan ini. Pertanyaan provokatifnya apa? Ini bisa jadi sepeda gitu ya, mungkin ya. Mungkin di sana jadi mobil, truk ya. Atau mungkin bisa jadi kereta dan sebagainya ya. Kita nggak tahu anak-anak mau bikin apa. Di sini menariknya sebetulnya kalau konsep apa yang memang difasilitasi oleh guru hanya menyediakan alatnya dan memprovokasi apa yang harus dilakukan anak pada saat ini. Keren banget. Oke. Kita menuju ke yang lain ya. Kelas lain? Di sana anak-anak sudah membuat kegiatan yang kemarin. Kemarin ya. Jadi sudah ada sedikit hasilnya. Ini kita bisa masuk ke sana nggak? Masuk, bisa. Kita masuk ya. Permisi. Bentar ya, permisi dulu ya. Oke. Nah, ini perbedaannya kalau kelas A tadi kan masih belum melaksanakan. Kita masuk ke kelas di mana proses ini anak-anak sudah melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi ide mereka. Kita lihat ya ke sini. Coba boleh dijelaskan ini Bu Ida? Ini konsep apa nih yang mereka kemarin rencanakan? Ini provokasinya. Oh, ini provokasinya. Ini megahnya masjid yang megahnya masjid yang kubangun. Bisa jadi kemarin adalah pengalaman langsung, anak-anak diajak ke masjid. Sehingga provokasinya seperti ini, dan ini adalah hasil yang kemarin. Hasil yang diprovokasi itu ini ya. Dan ini belum selesai. Anak-anak akan melanjutkan hari ini. Hari ini dilanjutkan. Dan bisa jadi besok akan dilanjutkan lagi. Sesuai mereka. Bu Guru ini belum selesai gitu ya. Kalau kita lihat ini kan plastik ini kalau kita lihat mungkin di imajinasi mereka seperti apa ini? Ya, ini namanya bahan luspat. Jadi bahan luspat itu adalah bahan-bahan lepasan yang bisa digunakan anak untuk merekayasa menjadi sesuatu yang baru. Nah, dari bahan-bahan ini anak-anak akan bisa berimajinasi apa saja. Bisa jadi ini jadi tiangnya. Bisa jadi yang lain. Ubahnya mungkin ya. Ini menurut persepsi mereka ya, jangan persepsi bu gurunya. Selama ini kan kelihatan gitu ya bahwa guru tuh sok tahu gitu. Nah, kita bisa rem di situ ya. Kita tanya dulu apa ini gitu ya. Bisa
Bisa jadi nanti ini yang lain. Udah ditanyakan belum kalau ini apa gitu menurut mereka? Kalau belum digunakan artinya ini anak-anak belum selesai ya. Gitu ya. Kemudian ini yang luar di sebelah biasa, sana juga ada sudah menggunakan bahkan dengan bahan-bahan yang mudah ini kita temui itu bisa digunakan. Seperti ini kardus. Ini imajinasi mereka itu mungkin kalau saya lihat ya jalan menuju rumah Aisyel. Ini sudah ada nih. Sudah ada tulisannya. Ini jalan Aisyel. Ya. Ini. Jangan berpikiran kalau anak bermain keaksaraannya nggak muncul. Oh, sangat ini udah ada nih. Ini aksaranya sangat muncul karena dia tuliskan keterangan-keterangan apa saja. Iya. Gitu. Ini anak-anak juga sudah menulis sendiri ya. Iya. Jadi nggak mesti harus nulis sampai bawah gitu ya. Ini jalan Aisyel. Kita lihat bahwa jalan Aisyel itu ini mereka tulis sendiri dan mereka sudah mengenal aksara ya. Ini di B ya, kelompok B. Kelompok B ya. Oke. Jadi kami tidak menghafal, tetapi langsung praktek. Yang sangat kami kampanyekan adalah anak senang membaca dan anak senang menulis. Itu yang kami harapkan ya. Baik, ini apa ini? Ini juga berdasarkan ini Bu. Di rumah sakit ini tempat dokter bekerja. Oke. Ini provokasinya itu dan mereka melakukan ini ya. Betul. Oke, di sini saya ini hasilnya anak-anak. Ada terapi ikan ini. Wah, ini ikannya ceritanya mungkin ya. Jadi imajinasi anak kan berbeda-beda. Ini ikannya. Padahal kalau kita lihat ini bukan ikan sebagai orang dewasa ya. Tetapi anak-anak mengatakan imajinasinya sangat tinggi, ini jadi ikannya. Oke. Dan ini saya baca air mancur kisah. Oh, air mancur. Luar biasa. Air mancur loh. Ini air mancur menurut imajinasi anak. Dan dia bisa menggambarkan ini. Saya bayangkan juga nih ceritanya nih ya. Ini air yang ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang disebut menstimulasi ya. Betul. Saya hari ini juga gimana sih guru menstimulasi anak supaya bisa berimajinasi. Padahal di imajinasi itu kan anak tuh cerdas gitu ya. Bayangkan ini mancur gitu loh. Keren banget. Kita lihat lagi nih. Mobil Naisha. Jadi ini yang tulisannya ini adalah yang membuat anak-anak. Jadi ini satu kelompok. Oh, satu kelompok. Karena yang buat satu kelompok, siapa yang membuat itu hasilnya si anak itu. Dapat dibayangkan ya, ketika ini mereka bikin mobil parkiran ya. Ya ini mobilnya, ini itu bangunannya, itunya apa tuh? Rumah sakitnya, atap rumah rumah sakitnya gitu. Ini suatu project yang memang dia bisa berkelompok, bermain berkolaborasi itu yang dan susah, menciptakan provokasi provokasi di rumah sakit itu tempat dokter bekerja. Jadi keterampilan abad 21 muncul di sini. Satu, anak-anak kritis karena dengan provokasi dia sudah bisa membuat ini. Satu, kreatif, betul-betul sangat kreatif dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Yang ketiga, kolaborasi semua anak dia diskusi dulu apa yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, komunikatif. Kolaborasi akan terjadi kalau ada komunikasi antar satu kelompok. Yang memunculkan bahwa keterampilan abad 21 bisa kami lakukan di lembaga ini. Dan memang di KI indikator di bahasa itu sebetulnya bahasa ekspresif, bahasa reseptif itu muncul dengan sendirinya di sini ketika terjadi kolaborasi. Betul. Jadi tugas guru cuma gitu. Guru hanya memfasilitasi sarana dan bagaimana tetap ya konsepnya mau apa hari ini ya. Oke, terima kasih. Berikut kita kemana lagi nih Mbak? Oke, kita ke kelas lain atau mau yang satu lagi? Sepertinya sudah ya. Oke, kita ke kelas lain ya. Yang jelas kita hari ini menarik ya. Ini nggak dijelaskan ini sedang apa? Ini kegiatan materi pagi lagi. Jadi nanti sampai jam 9 kita masih materi pagi. Ini materi pagi di awal dialog
diawali dengan dialog guru ya, semua jadi, di lingkaran ya. AIK-nya, Islam, Keasian, Kemuhammadiyahan di situ. Oke. Oh, ini sudah mulai. Oh, sedang evaluasi ya. Kita mulai kegiatan. Persepsi. Nah, ini kan tadi penguatan lagi. Penguatan ya. Jadi kemarin yang sudah dibuat ada yang masjid, ada yang rumah sakit gitu. Nah, dapat ya dulu. penguatannya, keaksaraannya dapat, Ya. penguatannya diulang kembali melalui review ya. Nah, Besoknya ini yang lagi. dipakai ternyata buku cerita Luna dan Impiannya. Luna dan- Bicara tentang cita-cita. Cita-cita. Nah, di sini juga kebetulan ini yang mengarang juga bu Gurunya. Iya, guru harus cinta literasi, ya. Harus bikin karya. Oke. Pojok baca, menarik. Ya, ini Bu Tias yang sedang penguatan di buku cerita kemarin. Jadi buku ceritanya tentang sapi dan kambing, epi dan apa itu. Kemudian anak-anak ini sudah minggu kedua. Karena minggu kedua anak-anak membuat kegiatannya bukan lagi menggunakan luspat, tapi membuat hasil karya. Yuk coba kita lihat. Kita dulu. Oh, ini kita masuk hari ini di penguatan literasi atau di pojok baca. Kenapa di pojok baca ini memang anak-anak dikenalkan sejak dini tentang literasi. Nah, Ibu Guru, bagaimana menanamkan senang membaca ya, bukan bisa membaca. Ini ada yang salah. Ini menanamkan senang membaca. Jadi gurunya membuat buku ceritanya sendiri dan anak-anak dikenalkan juga dengan bukunya. Ya, bukunya dengan senang membaca, anak-anak akan secara sadar atau akan secara otomatis dia akan senang dengan buku. Bahkan buku cerita disampaikan, dia akan langsung tertarik ya. Dan bahkan di hari pertama itu kami membacakan seluruh buku. Satu buku itu isinya 24 halaman. Dan anak bisa 1 jam lebih duduk dengan tenang untuk mendengarkan buku cerita. Ya, karena ini ceritanya dengan cara interaktif. Jadi bukan hanya guru yang berperan tapi anak juga. Nah, seperti ini guru bertanya jawab, ini apa gitu. Menurut pendapat anak seperti apa gitu. Jadi sering diberikan kesempatan untuk mengungkapkan. Betul. Jadi jangan bu gurunya banyak ngomong tetapi anak-anak makanya betah ya. 1 jam juga mereka betah. Jadi bagaimana guru membawakan buku cerita tersebut. Karena sebenarnya ada alurnya. Ada alur. Sebelum membaca, saat membaca, sesudah membaca itu ada teorinya. Ya, teorinya aja ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman mahasiswa sedang juga mengamati. Nah, ini hasil diskusi anak. Oh, ini tadi tentang sapi ya? Ya. Kita tentang sapi. Kita lihat provokasinya seperti apa, nih Mas. Lihat sapiku sehat dan kuat. Nah, jadi guru memfasilitasi bahan-bahan terus berdasarkan diskusi kemarin dan ini salah satu yang tapi belum selesai. Ini belum selesai ya? Ini sapinya nih. Bahwa itu sapi. Oh, ini sapinya loh. Dengan badannya ini proyeknya langsung dari anak, cuma bu gurunya menyediakan saja. Ini sapi loh. Padahal bukan sapi ya. Jadi tinggal ini bahasa provokasinya. Ya. Jadi sapinya emang gemuk-gemuk ya. Katanya mau ditambah lagi. Kurang tahu tambahnya apa mungkin ya. Kita lihat hari ini apa. Dari besok anak mau ngapain lagi. Ya. Jadi memang kondisi ini dibiarkan begini. Betul. Nanti mereka akan melanjutkan proyek ini. Karena setiap selesai bermain, anak akan ditanya apakah mau selesai atau lanjut. Kalau lanjut, anak pun akan ditanya. Kalau lanjut, apa yang akan ditambahkan? Apa yang akan kamu lakukan? Sehingga anak itu sudah mempunyai rancangan bahwa besok mau saya tambah ini, besok saya mau ini, kayak gitu. Jadi diberikan sarana saja bu guru tuh, karena anak nanti yang berpikir. Ya, oke. Nah, ini yang kedua juga masih terkait dengan sapi. Buat kandang sapi. Seperti apa yang ingin kamu buat? Kandang sapi. Jadi di imajinasi mereka itu mereka akan bayangkan kandang, ya kandang sapi yang mungkin ini sudah ada ya? Ini sudah ada yang jadi, tapi ini juga ini ya. Ini ada rumputnya juga ini. Betul. Ini untuk makanannya. Makanannya ceritanya kemungkinan itu. Terus ada yang buat ini tapi belum ada tutupnya, katanya akan membuat tutup. Terus yang itu
itu pengennya berdiri, tapi anak belum menemukan gimana caranya itu bisa berdiri. Nah, ini nanti akan lebih diprovokasi oleh guru gimana caranya bisa berdiri. Mungkin kayak ada kandang-kandang begitu tuh. Ya. Jadi imajinasi mereka bagaimana supaya di pinggir-pinggirnya ini itu yang lucu di sini juga. Ini waktu ditanya gurunya, ini untuk apa gitu? Ini untuk nanti namanya, nama kandangnya. Oh, ada nama kandangnya. Jadi ada semacam plangnya. Ya. Tapi terus kemudian ditanya, kenapa ada ini? Biar bisa berdiri. Oke. Nah, biar bisa berdiri ini ada tambahan. Nanti akan ditambah ini tutup untuk nama kandang itu. Oh, mereka yang melester loh. Ya, ini habis melester mereka ya. Bener-bener ini karya si anak sama sekali dibiarkan saja ya. Bu guru hanya melihat saja. Hanya melihat dan mensimulasi kira-kira memberikan provokasi sehingga dia menemukan solusinya sendiri. Kayak apa ya Bu guru ya bagusnya gitu ya. Gimana gitu ya. Jadi pertanyaan saintifik itu tetap berlaku di sini ya. Guru kami tidak pernah mengatakan ini loh gini loh caranya. Tidak pernah. Boleh. Jadi selalu menurutmu bagaimana? Terus kalau seperti ini bisa apa? Apa yang terjadi jika kayak gini? Apa yang terjadi jika ini ditambahkan? Oh, mereka pasti jawab kan tadi ada jawaban tadi. Ini mau dibuat plang. Tuh jawaban dari mereka. Ya, karena mereka sudah punya rancangan, gitu ya. Dan rancangan itu ini tidak bermain sendiri, ini bermain kelompok. Sehingga rancangan itu berdasarkan diskusinya satu kelompok itu. Jadi nggak main sendiri ya, mereka bermain itu berdiskusi, berkolaborasi. Oke. Kita melihat proyek ini dilanjutkan oleh mereka, di mana ada kandang yang tadi belum terselesaikan dan ada juga yang melakukan di sebelah sini sedang melakukan pembuatan wadah untuk minum susunya, dan di sebelah sana sedang melakukan lihat sapiku sehat dan kuat. Jadi memang anak-anak diberikan kebebasan berpikir konsep apa yang mereka akan lakukan. Kemarin ini sampai mana nih proyek yang ini? Ya, ini ada anak yang masih belum jadi kandangnya karena dia mau menambah biar bisa berdiri. Nah, kita akan lihat kira-kira apa yang akan ditambahkan anak sehingga kandangnya bisa berdiri. Ya, kita lihat mereka sedang melakukan apa supaya kandangnya bisa berdiri. Oke. Kita lihat walaupun mahasiswa kami memperhatikan mereka asik aja ya, nggak peduli dengan kalian ya. Nggak terpengaruh ya, bukan artinya asik dengan mereka tuh sedang fokus gitu loh kepada proyek apa yang sedang mereka lakukan. Mereka bekerja. Nah, mereka sudah tahap bekerja. Tahap bekerja ini ya. Kalau sudah tahap bekerja asik ya. Kita lihat sendiri dengan mata kita. Ini masih berkelanjutan. Ini masih berkelanjutan juga tempat. Itu kelasnya. Coba, yuk berkreasi membuat wadah untuk minum susu. Nah, ini ada yang sudah jadi. Meskipun ini belum menurut mereka belum jadi. Belum. Ini masih akan dilanjutkan. Ini lucu. Mereka sampai kepikiran dikasih gagang gitu loh. Ya enggak? Ya kalau ibu guru kan nggak pernah berpikiran kalau ini contoh aja ya. Nah, bikin gelas begini nggak ada. Jadi itu lihat. Ini sebagai gagasan. Gagasan ini ada gelas betul, ada ini kardus bekas susu, kemudian ada cangkir gitu ya. Nah, ini tergantung nanti imajinasi anak seperti apa. Jadi ini bagaimana caranya biar jadi seperti ini. Nah, kemudian muncullah ini ada kertas dilengkungkan, kemudian bawahnya tetap harus ada yang aslinya. Dia akan mengimajinasikan yang ini. Lihat. Ya, jadi menarik gagasan. Ya? Gagasan. Bukan contoh. Berbeda ya dengan contoh ya. Kalau contoh kan guru membuat langsung, anak meniru. Kalau ini kan gagasan. Gagasan. Jadi gagasan tuh lebih mahal. Ya, betul. Mahal. Ide tuh mahal. Jadi kalau ketika anak sudah mempunyai ide, berarti dia anak cerdas. Oke. Dan itu high order thinkingnya dapat banget. Hots ya. Masuk. Thank you. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Ida. Ini rasa-rasanya kalau Bu Guru di PAUD kayak begini, anaknya nggak akan menjawab tantangan abad 21 gitu ya. Dan ini memang kita perlu ada bahan-bahan stimulasi yang memang disediakan oleh guru.
Dan rasa-rasanya barang-barang tuh ada di sekitar kita semua ya. Betul. Nggak ada yang kita beli dari Jerman gitu, nggak ada kan? Jadilah pemulung intelektual. Pemulung intelektual. Oke, kita catat pemulung intelektual. Jadi apapun bisa menjadi alat peraga, ya. Oke. Benda apa saja yang bisa kita kumpulkan, kita kumpulkan. Sip. Terima kasih Bunda Ida. Yes, Mudah-mudahan sama-sama. ini bisa menginspirasi guru-guru yang ada di STKIP Setiabudi Rangkas yang memang ini keren nih. Bupati kita memberikan beasiswa kepada mereka untuk guru-guru PAUD di Kabupaten Serang. Semoga tambah sukses. Tambah sukses dan harapan belajarnya itu memang harus berpusat kepada anak dan kita hanya menyediakan fasilitasi dan memprovokasi bagaimana supaya bisa terwujud seperti ini. Nanti silahkan diperhatikan bagaimana guru memprovokasi anak-anak. Ayo, kita jadi provokator. Tapi provokator ya? Provokator yang positif. Positif. Terima kasih Bu Ida. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.